Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Koas Peternakan. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya subscribe dan like dan nyalakan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan update video saya terbaru. Kebanyakan orang beranggapan bahwa dedak padi dan bekatul itu sama. Namun jika dilihat dari tekstur sudah berbeda, apalagi dengan kandungan nutrisinya. Perlu diketahui teman-teman bahwa dedak padi dan bekatul sama-sama berasal dari limbah penggilingan padi. Penggilingan padi dapat menghasilkan beras sebanyak 65% dan limbah hasil gilingan sebanyak 35% yang terdiri dari skam 23%, dedak dan bekatul sebanyak 10%. Untuk yang lainnya berupa sisa atau kotoran. Nah, dedak padi ini adalah hasil sampingan proses penggilingan padi, terdiri dari lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lapisan biji atau beras. Dedak padi yang berkualitas baik mempunyai ciri fisik seperti baunya yang khas dan tidak tengik, teksturnya halus, lebih padat dan mudah digenggam karena mengandung kadar sekam yang rendah. Dedak yang seperti ini mempunyai nilai nutrisi yang cukup tinggi. Sementara bekatul adalah lapisan sebelah dalam dari butiran padi, termasuk sebagian kecil endosperm berpati. Dalam proses penggilingan padi di Indonesia, dedak dihasil pada penyosahan pertama, sedangkan bekatul pada proses penyosahan kedua. Teknik penyosahan adalah proses untuk menghilangkan kulit biji dengan cara disosoh atau memutihkan atau membersihkan beras. Pemanfaatan bekatul oleh masyarakat masih sangat terbatas dan hanya digunakan untuk makanan ternak, bahkan terkadang menjadi limbah dan mencemari lingkungan, terutama di pusat produksi padi pada saat panen musim penghujan. Ada beberapa perbedaan dedak padi dan bekatul. Yang pertama yaitu tekstur. Bekatul umumnya lebih halus dibandingkan tekstur dedak bagian terluar dari padi. Ini terlihat dari lapisan inti dalam padi yaitu bekatul, dan perbedaan dengan dedak yang dihasilkan dari lapisan luar butiran padi. Yang kedua yaitu serat kasar. Serat kasar dari keduanya juga berbeda. Bekatul memiliki serat kasar yang lebih sedikit, sedangkan dedak memiliki serat kasar yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu harga. Harga bekatul di pasaran cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga dedak. Selisihnya mencapai Rp1.000 per kilo. Perendaman air. Apabila dilakukan perlakuan perendaman air terhadap keduanya, maka akan mengetahui perbedaan antara bekatul dan dedak. Bekatul akan tenggelam seluruhnya, sedangkan dedak akan mengapung sebagian di permukaan air karena adanya campuran kulit padi. Kandungan nutrisi. Apabila dilihat dari kandungan nutrisinya, dedak dan bekatul mempunyai perbedaan. Antaranya protein kasar dedak 8,5%, bekatul 12%. Serat kasar dedak 17%, bekatul 5,2%. Lemak kasar dedak 4,2% dan bekatul 10,7%. Abu dedak 12,6% dan bekatul 7,7%. BETN dedak 43,7%, bekatul 50,4%. Keduanya dapat dijadikan bahan pakan konsentrat atau dicampurkan dengan bahan pakan lainnya. Kandungan nutrisi dari masing-masing jenis produk bagian kulit padi ini dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada pakan ternak. Itu saja pembahasan di video kali ini. Semoga peternak bisa bijak memilih bahan pakan yang terbaik untuk ternaknya, supaya tidak keliru dalam memilih bahan pakan yang terbaik untuk ternaknya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.